cerita hikmah. Mas Angga dan Rio adalah sahabat karib sejak kecil. Keduanya tumbuh di gang sempit kawasan Bandung yang padat. Tempat suara becak dan aroma kuliner khas Sunda menjadi latar kehidupan sehari-hari mereka. Hidup mereka sederhana, bahkan bisa dibilang sulit. Mas Angga, pemuda berusia 27 tahun, memiliki postur tegap dan wajah khas pria Sunda dengan sorot mata yang selalu penuh harapan. Ia telah lama bekerja di sebuah warung bubur ayam milik seorang pengusaha kecil yang ramah. Baginya, pekerjaan itu bukan sekadar cara untuk bertahan hidup, tapi juga tempat ia mengukir impian kecilnya. Suatu hari nanti, ia ingin punya usaha sendiri. Di sisi lain, ada Rio, pemuda 25 tahun yang lebih santai dalam menjalani hidup. Bertubuh kurus dan berwajah jenaka, Rio sering mengandalkan kecerdasannya dalam berbicara untuk keluar dari berbagai masalah. Meskipun terlihat ceria, hatinya menyimpan kegetiran mendalam akibat kehidupan keras yang ia jalani sejak kecil. Berbeda dengan Mas Angga yang penuh ambisi, Rio hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik tanpa harus bersusah payah. Suatu hari, saat sedang membersihkan warung bubur tempat mereka bekerja, seorang pria paruh baya datang. Namanya Pak Derajat. Berbadan tegap dengan kumis tebal dan senyum ramah, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Ia mengaku pemilik warung bubur ayam terkenal di Yogyakarta dan sedang mencari tenaga kerja baru. "Anak-anak muda seperti kalian pasti ingin penghasilan lebih besar, bukan?" katanya sambil menyulut rokok kretek. Mas Angga dan Rio saling berpandangan. Tawaran itu terdengar menggoda. "Berapa gajinya, Pak?" tanya Rio dengan nada hati-hati. Pak Derajat tersenyum. "3 kali lipat dari yang kalian dapatkan sekarang." Mata Rio membesar. Mas Angga, yang biasanya lebih berhati-hati, kali ini ikut tergoda. Gaji mereka sekarang hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan kecil yang sering bocor saat hujan. Tawaran ini seperti jalan keluar dari hidup yang penuh kesulitan. Tanpa berpikir panjang, mereka menerima tawaran itu. Keesokan harinya, dengan ransel berisi beberapa pakaian dan harapan besar, mereka naik bus menuju Yogyakarta. Di dalam bus, Rio tampak sangat bersemangat. Ia membayangkan kehidupan baru dengan penghasilan besar, mungkin bahkan bisa membeli motor impiannya. Namun, Mas Angga merasa ada sesuatu yang janggal. Ia teringat tatapan mata Pak Derajat yang terasa terlalu tajam, seolah pria itu sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia mengabaikan perasaannya. Ini adalah kesempatan emas dan ia tak ingin melewatkannya. Mereka tiba di Yogyakarta saat malam mulai turun. Pak Derajat sudah menunggu di terminal dengan mobil tua berwarna hitam. Ia tersenyum lebar, namun ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat bulu kuduk Mas Angga berdiri. "Ayo, kita langsung ke tempat kerja," ujar Pak Derajat. Mobil melaju melewati jalanan kota yang mulai lengang. Mereka mengira akan dibawa ke pusat kota, namun semakin lama, jalanan menjadi semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai berkurang, digantikan oleh hamparan sawah dan pepohonan tinggi yang terlihat menyeramkan di bawah cahaya bulan. "Halo Pak, ini kita mau kemana?" tanya Rio, mulai merasa gelisah. Pak Derajat hanya tersenyum tanpa menjawab. Mas Angga menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasakan firasat buruk. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan menuju kehidupan yang lebih baik, melainkan ke dalam perangkap maut yang telah lama dipersiapkan. Mobil tua yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan sederhana di pinggir jalan. Sebuah warung bubur ayam dengan papan nama yang sudah agak pudar. "Bubur ayam Pak Derajat, gurih dan lezat." Meski sudah menunjukkan pukul 11 malam, warung itu masih ramai. Beberapa pelanggan tampak asyik menyantap bubur, sementara yang lain duduk berbincang seolah enggan pergi. Pak Derajat turun dari mobil dengan gerakan santai. "Selamat datang di tempat kerja baru kalian," katanya.
matanya berkilat dalam remang lampu jalan. Mas Angga dan Rio saling pandang. Ada yang terasa janggal. Warung ini buka dari subuh hingga hampir tengah malam, tetapi Pak Derajat sama sekali tidak terlihat kelelahan. Bahkan, pria itu tampak semakin segar meski sudah seharian bekerja. "Kalian bisa langsung bekerja besok pagi," lanjut Pak Derajat. "Malam ini istirahatlah dulu. Kamar kalian ada di belakang." Mereka mengikuti pria itu melewati dapur yang cukup luas. Ada beberapa wajan besar berisi sisa bubur yang masih hangat. Aroma kaldu ayam menyeruak di udara, bercampur dengan wangi bumbu khas. Namun yang paling aneh, di sudut dapur terdapat sebuah pintu kayu kecil yang terkunci rapat. Mas Angga sempat melirik ke arahnya, tetapi Pak Derajat dengan cepat menarik perhatiannya. Mereka sampai di kamar kecil yang hanya berisi 2 kasur tipis dan sebuah kipas angin tua. Dindingnya lembab dan bau khas kayu lapuk tercium di udara. Rio membanting tubuhnya ke kasur. "Lumayan juga ya, besok kita mulai kerja. Gajinya gede, nggak usah pikir panjang," katanya sambil terkekeh. Mas Angga hanya diam. Perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, mereka langsung bekerja. Tugas mereka cukup berat. Memasak, melayani pelanggan, mencuci piring, dan memastikan warung tetap bersih. Namun, yang paling aneh adalah jumlah pelanggan yang tak pernah surut. Pagi, siang, sore, bahkan menjelang tengah malam, pelanggan datang tanpa henti. Tak peduli hari hujan atau panas, warung ini selalu penuh. Mas Angga mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah warung bubur ayam kecil memiliki pelanggan sebanyak ini? Satu lagi yang membuatnya semakin curiga, tidak ada satupun pelanggan tetap. Setiap hari, wajah-wajah baru yang datang. Mereka makan dengan lahap, membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Seolah-olah mereka hanya mampir sebentar dan tidak pernah kembali. Malam pertama bekerja, saat warung mulai sepi, Pak Derajat memberi mereka tugas aneh. Setelah pelanggan terakhir pergi dan warung bersiap tutup, Pak Derajat selalu meminta Mas Angga dan Rio untuk membuang sisa bubur ke dalam kloset WC di dapur belakang. "Kalian pastikan semua sisa bubur dibuang ke sini, ya. Jangan ada yang tersisa," katanya tegas. Mas Angga dan Rio sempat berpikir mungkin ini hanya kebiasaan aneh atau bagian dari tradisi warung ini. Tapi setelah beberapa hari bekerja, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Jumlah bubur yang mereka buat setiap hari selalu lebih banyak dari yang terjual. "Apa jangan-jangan kita buang lebih banyak daripada yang kita jual?" bisik Rio dengan wajah tegang. Mas Angga mengangguk. "Dan kenapa harus dibuang ke dalam kloset? Kenapa nggak ke tempat sampah aja?" Setiap kali mereka menuangkan sisa bubur ke dalam kloset, bau anyir yang tajam langsung menyergap hidung mereka. Bukan sekadar bau basi, tapi ada aroma asing yang menusuk, seperti darah atau daging busuk yang bercampur dengan kuah bubur. Suatu malam, rasa penasaran mereka mencapai puncaknya. Saat Pak Derajat sudah pergi tidur, Mas Angga dan Rio mengendap-endap ke dapur belakang. Dengan senter kecil, mereka membuka tutup kloset dan mengarahkan cahaya ke dalamnya. Yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di dalam lubang kloset, bukan hanya bubur yang mengambang, tetapi ada sesuatu yang tampak seperti potongan tulang belulang manusia. Mas Angga mundur dengan wajah pucat, sementara Rio nyaris muntah di tempat. "Astaga, kita kerja di tempat apa ini?" bisik Rio dengan suara bergetar. Mereka baru menyadari bahwa warung ini lebih dari sekadar warung biasa. Di balik ramainya pelanggan dan lezatnya bubur ayam, ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik dindingnya, dan mereka telah terperangkap di dalamnya. Malam itu udara Yogyakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus lirih melewati celah jendela dapur, membawa aroma lembab dan tanah basah. Mas Angga dan Rio duduk bersila di lantai dapur warung, di depan meja kayu tua tempat Pak Derajat biasanya menghitung uang hasil jualan.
Hari itu seperti biasa warung tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan di jam-jam yang seharusnya lengang, bubur ayam laris manis, panci besar tempat mereka memasak hampir selalu kosong sebelum tengah malam. Tapi yang membuat mereka merinding bukanlah ramainya pelanggan, melainkan apa yang mereka temukan saat membuka laci uang. Laci itu seharusnya hanya berisi uang hasil jualan hari itu, tidak lebih. Namun saat Mas Angga menarik lacinya, mereka terperangah. Uang pecahan 50.000 dan 100.000 berhamburan, memenuhi laci hingga nyaris tumpah ke lantai. "Gila, ini banyak banget," bisik Rio, suaranya tercekat di tenggorokan. Mas Angga menggigit bibirnya, matanya terpaku pada lembaran uang yang menumpuk tidak wajar. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Ini dari mana?" gumamnya pelan. Mereka berdua tahu betul bahwa jumlah uang ini jauh melebihi total penjualan hari itu. Bahkan jika warung ini seramai apapun, tak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam sehari. Rio menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin Pak Derajat punya pemasukan lain, mungkin ada pelanggan yang bayar utang, tapi Mas Angga menggeleng. Semua ini terasa salah. Tidak ada pelanggan yang berutang di warung ini. Semua orang selalu membayar tunai. Saat mereka masih kebingungan, terdengar suara langkah kaki berat dari arah lorong menuju dapur. Mas Angga buru-buru menutup laci, sementara Rio berdiri dengan gugup. Pak Derajat muncul dari bayangan lorong, matanya tajam seperti biasa. "Kalian masih di sini?" Suaranya dalam dan berat. Mas Angga berdeham, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Iya, Pak, kami baru selesai bersih-bersih." Pak Derajat melangkah mendekat, lalu tanpa berkata apa-apa, ia membuka laci uang itu. Mas Angga dan Rio menahan napas. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat mereka lebih terkejut. Saat Pak Derajat menarik laci, uang yang tadi melimpah ruah tiba-tiba menghilang. Laci itu kosong, hanya menyisakan beberapa lembar uang recehan. Rio spontan mundur selangkah. Tadi uangnya banyak banget, Pak," katanya dengan suara gemetar. Pak Derajat menoleh perlahan, menatap mereka dengan sorot mata tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian pasti salah lihat," katanya. Suaranya tenang namun mengandung ancaman halus. Mas Angga dan Rio saling pandang. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Uang itu nyata, tapi sekarang lenyap begitu saja. Nyap. Tanpa berkata lebih lanjut, Pak Derajat menutup laci dengan keras, lalu berbalik pergi ke kamarnya di ujung lorong. Tapi sebelum menghilang dalam gelap, ia sempat berkata, "Jangan pernah buka laci itu tanpa izin saya." Malam itu, Mas Angga tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan uang yang muncul dan menghilang begitu saja. Dan yang lebih mengganggu pikirannya adalah, jika uang itu bukan berasal dari jualan bubur, lalu dari mana? Beberapa hari berlalu, dan Mas Angga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali warung tutup dan pelanggan terakhir pergi, Pak Derajat selalu menghabiskan waktu beberapa menit sendirian di dapur. Kadang-kadang, ia berbicara pelan seolah sedang bercakap dengan seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Rio juga mulai merasakan keganjilan. "Gua pernah dengar suara bisikan dari arah dapur tengah malam," katanya dengan wajah pucat. "Kayak ada yang ngobrol tapi cuma satu suara. Gua pikir itu suara Pak Derajat, tapi siapa yang dia ajak ngobrol?" Mereka memutuskan untuk mencari tahu. Malam itu, setelah semua lampu warung dipadamkan dan Pak Derajat masuk ke kamarnya, Mas Angga dan Rio mengendap-endap menuju meja kasir. Dengan tangan gemetar, Mas Angga membuka laci itu lagi. Dan kali ini, yang mereka temukan lebih mengerikan daripada uang yang melimpah ruah. Di dalam laci, terselip beberapa lembar uang lusuh. Tapi bukan itu yang menarik perhatian mereka. Di bawah tumpukan uang, ada sesuatu yang lain. Sebuah kertas kuning kecoklatan yang sudah hampir hancur dimakan waktu. Saat Mas Angga mengangkatnya, jantungnya berdegup kencang.
Itu bukan sekadar kertas biasa. Itu adalah selembar sesajen yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Di sudut laci, ada noda merah kecoklatan, seolah-olah sesuatu pernah menetes dan mengering di sana. Darah. Rio menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia ingin segera menutup laci itu dan pergi dari tempat ini. Tapi sebelum sempat melakukan apa-apa, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka membeku. Suara itu semakin dekat, dan ketika mereka menoleh, Pak Derajat sudah berdiri di ambang pintu menatap mereka dengan mata yang penuh amarah. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya dengan suara yang dalam dan mengerikan. Lampu di ruangan itu tiba-tiba berkedip, dan bayangan panjang Pak Derajat membesar di dinding. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar di balik sosoknya. Saat itu juga, Mas Angga dan Rio menyadari mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci, sesuatu yang mengerikan, dan kini tak ada jalan keluar. Sejak kejadian dengan laci uang misterius, Mas Angga dan Rio semakin sulit tidur. Suasana warung yang awalnya hanya terasa aneh, kini berubah menjadi menyeramkan. Ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini, dan mereka tahu bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh dalam rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Malam itu, setelah memastikan bahwa Pak Derajat telah masuk ke kamarnya, mereka kembali mengendap-endap ke dapur. Mereka tahu ada sesuatu yang harus mereka temukan, sesuatu yang bisa menjelaskan asal-usul uang gaib yang muncul di laci, serta rahasia mengapa mereka selalu diperintahkan membuang bubur ke dalam kloset. Mas Angga berjalan lebih dulu, sementara Rio mengikutinya dengan langkah ragu. Dapur terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada hawa asing yang menyelinap melalui celah dinding. Ketika mereka sampai di depan pintu kamar mandi kecil di belakang dapur, Mas Angga berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum meraih gagang pintu. Begitu pintu terbuka, napasnya langsung tercekat. Di atas kloset berjongkok dengan postur yang tidak manusiawi. Ada sesosok makhluk kecil dengan tubuh kurus, botak, dan kulit keabu-abuan. Matanya melotot besar, hitam pekat tanpa kelopak, seperti jurang tanpa dasar. Jari-jarinya panjang dengan kuku runcing, mencengkeram pinggiran kloset. Lidah panjangnya menjulur, menjilati sisa bubur ayam yang masih menempel di lubang toilet. Mas Angga membeku. Makhluk itu menyadari kehadirannya dan berhenti menjilat. Perlahan, ia menoleh dengan gerakan kaku yang tidak alami. Senyuman mengerikan tersungging di wajahnya. Bibirnya pecah-pecah, memperlihatkan gigi-gigi kecil namun tajam. Sesaat mereka saling menatap. Lalu makhluk itu mendesis. Mas Angga menjerit ketakutan, mundur terbirit-birit hingga punggungnya menabrak meja dapur. Rio yang mendengar teriakan itu langsung berlari menghampiri. "Ada apa?" Rio berusaha menarik Mas Angga menjauh, tapi ia masih terpaku dengan mata membelalak ke arah kamar mandi. Rio ikut menoleh ke dalam kamar mandi. Namun, makhluk itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya kloset terbuka dengan sisa bubur yang mulai mengering di pinggirannya. "Lu lihat apa tadi?" Rio bertanya dengan suara gemetar. Mas Angga masih sulit mengatur napasnya. Ada sesuatu di sana, makhluk kecil, botak. Dia menjilat bubur di kloset. Rio langsung merinding. "Gue nggak lihat apa-apa, tapi lu yakin?" Mas Angga mengangguk cepat, wajahnya masih pucat. "Gue lihat dengan mata kepala sendiri, dan dia menatap gue. Dia tahu kita di sini." Rio menelan ludah. Otaknya mulai menyusun semua kejadian aneh yang mereka alami sejak datang ke warung ini. Bubur yang selalu dibuang ke kloset setiap malam. Laci uang yang selalu penuh dengan pecahan besar secara ajaib. Suara bisikan yang mereka dengar dari dapur. "Sial," Rio meremas rambutnya. "Jangan-jangan uang yang kita lihat di laci itu." Mas Angga menatapnya ngeri. "Hasil dari tuyul?"
Mereka saling berpandangan, tubuh mereka mulai gemetar. Sejak dulu mereka pernah mendengar cerita tentang tuyul, makhluk gaib yang sering dipelihara oleh orang-orang tertentu untuk mencuri uang. Tuyul diberi makan dari sesajen tertentu, biasanya berupa bubur, dan dipelihara dengan ritual khusus. Dan sekarang, semua mulai masuk akal. Pak Derajat, warung yang tak pernah sepi, uang yang muncul begitu saja, sisa bubur yang harus dibuang di kloset. Ini bukan warung biasa, Roh. Kita kerja di tempat yang penuh pesugihan, bisik Mas Angga dengan suara lirih. Rio mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Kita harus pergi dari sini. Kita harus keluar sebelum terlambat. Ketakutan yang mereka alami sejak melihat tuyul di kamar mandi membuat Mas Angga dan Rio semakin waspada. Mereka sadar bahwa warung ini menyimpan rahasia gelap, dan Pak Derajat jelas bukan orang biasa. Mereka mulai mengamati setiap gerak-gerik bos mereka, mencari tahu kebiasaan anehnya. Salah satu hal yang langsung menarik perhatian mereka adalah kebiasaan Pak Derajat setiap malam Jumat. Pada hari itu, ia selalu menutup warung lebih awal dari biasanya. Setelah semua pelanggan pergi, ia mengunci pintu depan dan menyuruh mereka tidur lebih awal. Tapi yang paling mencurigakan adalah, setelah memastikan warung sepi, Pak Derajat selalu mengurung diri di dalam kamarnya selama berjam-jam. Suara-suara aneh sering terdengar dari balik pintu kamarnya, bisikan pelan, suara sesuatu yang bergesekan, dan terkadang suara cekikikan halus yang mirip dengan yang mereka dengar dari kamar mandi beberapa malam lalu. Mas Angga dan Rio tahu mereka harus mencari tahu. Malam itu, dengan penuh keberanian, mereka mengintip melalui celah pintu kamar Pak Derajat. Apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka membeku. Pak Derajat duduk bersila di lantai kamarnya. Tubuhnya tegak, tangannya membentuk mudra aneh di atas lututnya. Ia menghadap ke sudut kamar yang gelap, di mana sosok tinggi besar berdiri dengan samar. Bayangan hitam itu tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang bergetar seperti asap. Suara berbisik keluar dari entitas itu dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang ada di sekeliling Pak Derajat. Di depan bos mereka terdapat sebuah mangkuk besar berisi bubur ayam yang terlihat masih mengepul panas. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Mas Angga hampir menjerit. Uang-uang pecahan 50 dan 100 ribu muncul begitu saja dari dalam bubur. Seperti sesuatu yang tumbuh dari dalam mangkuk, uang itu perlahan bertambah dan menumpuk di sekelilingnya. Rio menutup mulutnya agar tidak bersuara. Jantungnya berdebar kencang. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Pak Derajat tidak hanya sekadar memelihara tuyul. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka nyaris mundur ketika tiba-tiba Pak Derajat berbicara, suaranya dalam dan menyeramkan. Sudah waktunya. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke arah lemari tua di pojok kamar. Dengan perlahan, ia menarik lemari itu ke samping, memperlihatkan sesuatu di baliknya. Sebuah pintu kecil yang tersembunyi. Mas Angga dan Rio saling berpandangan. Mereka tidak tahu bahwa ada ruangan lain di balik kamar Pak Derajat. Pak Derajat membuka pintu kecil itu, dan aroma anyir langsung menyeruak keluar. Mata mereka membelalak saat melihat isi ruangan rahasia tersebut. Ruangan itu bukan sekadar gudang atau tempat penyimpanan biasa. Itu adalah kandang bubrah, sebuah altar gaib yang digunakan untuk ritual pesugihan. Di dalamnya terdapat banyak sesajen yang tertata rapi, dupa yang masih mengepul, kain kafan yang tergantung di dinding, dan yang paling mengerikan, beberapa boneka kecil yang mirip dengan makhluk yang mereka lihat di kamar mandi. Di tengah ruangan, ada sebuah batu besar berwarna hitam. Batu itu tampak tua dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak mereka mengerti. Pak Derajat berlutut di depan batu itu, lalu mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik pakaiannya. Dengan gerakan yang sudah terlatih, ia menyayat telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke atas batu, dan sesaat kemudian,
suara bisikan semakin nyaring. Bayangan hitam di sudut kamar seolah bergerak semakin dekat. Mas Angga tidak bisa menahan diri lagi. Ia menarik tangan Rio dan berbisik, "Kita harus pergi dari sini." Mas Angga dan Rio berlari meninggalkan warung. Napas mereka tersengal. Malam terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus dingin menusuk tulang. Di belakang mereka, warung bubur itu berdiri dalam keheningan yang mengancam, seolah-olah memiliki mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Ketakutan masih menguasai tubuh mereka. Mereka tahu bahwa Pak Derajat menyadari kalau mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. "Kita nggak bisa balik ke warung," bisik Rio sambil mengatur napasnya. "Kita harus cari tempat aman." Mas Angga mengangguk cepat. Satu-satunya cara untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah bertanya kepada seseorang yang mengenal warung itu lebih lama dari mereka. Mereka pun berjalan ke perkampungan di belakang warung. Setiap rumah sudah tertutup rapat, hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak di beberapa teras rumah. Warga setempat memang terkenal tertutup dan jarang ada yang berbicara soal warung bubur itu. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di rumah sederhana dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara batuk-batuk pelan. Inilah rumah Mbah Surip, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu kebatinan tinggi. Tanpa ragu, Mas Angga mengetuk pintu. "Mbah, tolong, kami butuh bantuan." Pintu berderit terbuka, memperlihatkan sosok lelaki tua dengan rambut putih yang dikuncir ke belakang. Wajahnya penuh keriput tapi sorot matanya masih tajam. Mbah Surip menatap mereka lama, lalu menghela napas berat. "Kalian anak-anak warung itu ya?" Mas Angga dan Rio saling berpandangan, lalu mengangguk. "Masuk," kata Mbah Surip, suaranya dalam dan penuh makna. Mereka duduk di lantai rumah Mbah Surip yang penuh dengan aroma dupa dan kayu gaharu. Dukun tua itu mengambil segelas air putih, meniupinya pelan lalu menyerahkannya kepada mereka. "Minumlah," katanya. Mas Angga dan Rio ragu sejenak, tapi akhirnya meneguk air itu. Rasanya dingin dan menenangkan, seolah menghapus sebagian dari ketakutan yang mereka rasakan. Mbah Surip duduk bersila, menatap mereka dalam-dalam. "Apa yang kalian lihat di warung itu?" Mas Angga menelan ludah. "Pak Derajat, dia melakukan ritual di dalam kamarnya. Ada bayangan hitam, ada uang yang keluar dari mangkuk bubur, dan di kamar mandinya kami melihat sesuatu." Mbah Surip menutup matanya sejenak. Ia mengusap janggut putihnya lalu berkata, pelan, "Itu adalah pesugihan kandang bubrah dan uang bibitna. Warung itu bukan hanya menjual bubur, tapi juga memberi makan makhluk halus." Mas Angga dan Rio membeku di tempat. Mbah Surip melanjutkan dengan nada lebih berat. "Makanya warung itu tidak pernah sepi pelanggan. Setiap orang yang datang ke sana sebenarnya tidak hanya membeli bubur, mereka juga menjadi bagian dari energi yang memberi makan makhluk-makhluk gaib di sana. Dan uang yang kalian lihat itu bukan uang biasa." Rio merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Surip menarik napas panjang. "Uang bibit adalah uang gaib yang diberikan oleh jin pesugihan. Sekilas uang itu tampak nyata, bisa digunakan untuk membeli apapun. Tapi uang ini memiliki kutukan. Jika si pemilik tidak mengikuti syarat pesugihan, uang itu bisa berubah menjadi daun kering. Atau bahkan lebih buruk, bisa menarik malapetaka kepada siapapun yang menyentuhnya." Mas Angga merasakan kakinya melemas. "Lalu, bagaimana dengan bubur yang selalu dibuang ke kloset?" Mbah Surip menatap mereka tajam. "Itulah tumbal yang diberikan. Bubur itu bukan sekadar makanan biasa. Itu adalah sesajen bagi jin-jin yang tinggal di sana. Setiap malam mereka menunggu makanan itu diberikan. Jika sesajen tidak diberikan sesuai ritual, jin akan murka dan pemilik warung yang akan mereka tuntut.
Mbah Surip mendekatkan wajahnya ke arah mereka. Suaranya kini lebih pelan namun penuh tekanan. Jika si pemilik berhenti memberi makan, maka nyawanya sendiri yang akan jadi tumbal. Hening menyelimuti ruangan. Mas Angga dan Rio tidak bisa berkata apa-apa. "Sudah berapa lama Pak Derajat menjalankan warung itu, Mbah?" tanya Rio, suaranya bergetar. Mbah Surip menggeleng pelan. "Warung itu sudah ada sejak sebelum kalian lahir, dan pemiliknya terus berganti. Tidak ada yang bertahan lebih dari 7 tahun. Mas Angga merasa tenggorokannya kering. Apa yang terjadi pada mereka? Mbah Surip menatap mereka dengan sorot mata yang penuh kesedihan. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Rio merasa dadanya semakin sesak. Jadi Pak Derajat, dia tidak punya pilihan, potong Mbah Surip. Kalau dia berhenti, dia akan menjadi korban berikutnya. Tapi sekarang, dia sadar bahwa kalian sudah tahu terlalu banyak. Kata-kata itu langsung membuat tubuh Mas Angga dan Rio menegang. Mereka sadar, sejak kejadian di kamar mandi dan laci uang, Pak Derajat sudah mulai mencurigai mereka. Dan tadi malam, dia melihat mereka mengintip ritualnya. "Kita harus pergi dari warung itu," ujar Mas Angga cepat. Mbah Surip menggeleng. "Tidak semudah itu, Nak." Mas Angga dan Rio menatapnya bingung. "Jin-jin itu sudah mengenali kalian," lanjut Mbah Surip. "Kalian telah melihat mereka, telah mencium aroma mereka, telah merasakan kehadiran mereka. Dan yang lebih parah lagi, kalian telah menyentuh uang bibit itu." Rio memucat. Mereka ingat betapa seringnya mereka menyentuh uang di laci, tanpa menyadari bahwa uang itu bukan uang biasa. "Sekarang, kalian bukan hanya sekadar karyawan warung itu," bisik Mbah Surip. "Kalian sudah menjadi bagian dari perjanjiannya." Jantung Mas Angga berdegup kencang. Ia merasakan hawa dingin menyelinap ke tubuhnya, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikan mereka. Mbah Surip meraih segenggam garam dari kantong kecil di sampingnya, lalu menaburkannya ke lantai. "Kalian harus bersiap," katanya pelan. "Sebab mereka akan datang mencarimu." Malam itu, Mas Angga dan Rio merasa seperti tikus yang terjebak di dalam perangkap. Setelah mendengar rahasia dari Mbah Surip, mereka tahu bahwa tinggal lebih lama di warung ini hanya akan membawa malapetaka. Namun, rencana mereka untuk kabur hancur begitu saja ketika mereka kembali ke warung dan menemukan Pak Derajat sudah menunggu di depan pintu, berdiri dengan sorot mata yang dingin dan mengancam. "Kalian mau kemana?" Suaranya berat, penuh kemarahan yang ditahan. Mas Angga dan Rio terdiam, tubuh mereka kaku. Namun sesuatu terasa aneh. Mata Pak Derajat bersinar merah dalam gelapnya malam, dan wajahnya terlihat berbeda, lebih tua, lebih menyeramkan. "Kalian pikir bisa keluar dari sini begitu saja?" lanjutnya dengan suara yang terdengar lebih dalam dari biasanya, hampir seperti bukan suara manusia. Tidak ada yang bisa pergi tanpa izin. Tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam warung. Meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat, lampu-lampu berkedip, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Dari sudut-sudut ruangan, terdengar bisikan-bisikan yang semakin lama semakin nyaring. Srek, srek, srek. Di antara kilatan lampu yang redup, Mas Angga bisa melihat bayangan-bayangan hitam merayap di dinding, bergerak semakin dekat. Rio mundur selangkah, suaranya bergetar. "Kita harus pergi sekarang." Namun sebelum mereka bisa berlari, Pak Derajat mengangkat tangannya. Tiba-tiba, tubuh mereka terasa berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram mereka. Keringat dingin mengalir di pelipis Mas Angga. Mereka tak bisa bergerak. Pak Derajat tersenyum sinis. Sudah terlambat. Saat itu juga terdengar suara langkah cepat dari luar. Pintu warung tiba-tiba didobrak dengan keras, dan sosok Mbah Surip muncul di ambang pintu.
membawa sebaskom air yang berasap dan sekantong besar garam kasar. "Lari, nak!" teriaknya. Mas Angga dan Rio tersentak merasa tubuh mereka tiba-tiba bisa bergerak lagi. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah Mbah Surip. Pak Derajat menggeram marah. "Kau tidak akan menghentikannya, orang tua." Namun sebelum ia bisa bergerak, Mbah Surip menyiramkan air yang ia bawa ke lantai warung. Seketika bau menyengat menyeruak dan suara jeritan nyaring terdengar dari segala penjuru. Bayangan-bayangan hitam di dinding mulai melengking dan memudar. Pak Derajat meronta kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan." Namun Mbah Surip tetap tenang. Dengan tangan kokoh, ia menaburkan garam ke seluruh ruangan, lalu menyalakan beberapa kemenyan yang langsung mengepulkan asap putih ke udara. Mas Angga dan Rio melihat sesuatu yang mengerikan. Lantai warung mulai retak, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang berusaha meraih mereka. "Lari ke belakang," perintah Mbah Surip. Mas Angga dan Rio segera berlari ke kamar Pak Derajat, tempat di mana kandang Bubra disembunyikan. Ketika mereka tiba di depan pintu yang masih tertutup, mereka mendengar sesuatu dari dalam, suara erangan dan bisikan-bisikan mengerikan. Dengan tangan gemetar, Mas Angga mendorong pintu. Begitu pintu terbuka, mereka melihat altar pesugihan yang tadi malam mereka intip. Tetapi kali ini, semuanya tampak lebih mengerikan. Patung hitam yang ada di dalam ruangan itu bergetar, seolah-olah makhluk di dalamnya sedang marah. Rio tanpa pikir panjang meraih baskom air yang dibawa Mbah Surip dan menyiramkan semuanya ke atas altar. Blar! Seketika, terdengar suara ledakan keras, disusul oleh jeritan yang menusuk telinga. Patung itu mulai meleleh, dan bau anyir menyebar ke seluruh ruangan. Dinding kamar Pak Derajat mulai runtuh, mengungkapkan sesuatu yang mengerikan di baliknya. Tumpukan tengkorak manusia yang menghitam. Mas Angga ingin muntah. Ya Tuhan, ini semua korban-korbannya. Mbah Surip bergegas masuk ke dalam ruangan, membawa segenggam garam dan menaburkannya ke arah patung yang mulai hancur. Suara jeritan semakin keras, lalu hening. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari belakang mereka terdengar suara prak. Mereka menoleh dan melihat Pak Derajat berdiri di ambang pintu, tapi wajahnya sudah tidak seperti manusia lagi. Kulitnya menjadi keriput dan membusuk, matanya bolong, dan mulutnya menganga lebar dengan gigi-gigi tajam yang menjulur keluar. "Kalian tidak seharusnya melakukan ini," suaranya bergema, seperti berasal dari banyak orang sekaligus. Pak Derajat mengangkat tangannya, dan angin kencang berputar di dalam ruangan, membuat benda-benda beterbangan. Namun, Mbah Surip tidak mundur. Ia melemparkan sejumput garam terakhir ke arah Pak Derajat. Tiba-tiba, tubuh Pak Derajat bergetar hebat. Ia memekik kesakitan, dan kulitnya mulai meleleh, seperti lilin yang terkena api. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi amarah. Hanya suara erangan panjang sebelum tubuhnya menghitam dan berubah menjadi abu, lalu tertiup angin. Semua menjadi sunyi. Mas Angga dan Rio berdiri dengan tubuh lemas, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Warung yang selama ini mereka anggap hanya tempat mencari nafkah, ternyata menyimpan neraka di dalamnya. Mbah Surip mendekati mereka, menepuk bahu mereka dengan lembut. "Kalian selamat untuk saat ini." Rio menelan ludah. "Mbah, apakah semuanya benar-benar berakhir?" Mbah Surip menghela napas, matanya menerawang ke arah altar yang kini sudah hancur. "Mungkin untuk sementara, tapi ingatlah, ilmu hitam tidak pernah benar-benar hilang. Selalu ada orang yang haus kekayaan dan rela menukar jiwanya untuk itu." Mas Angga menggigit bibirnya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka alami akan menghantui mereka seumur hidup. Tanpa melihat ke belakang lagi, mereka melangkah keluar dari warung yang kini menjadi bangunan kosong.
Di luar, angin malam berhembus tenang, membawa serta abu Pak Derajat yang kini tinggal kenangan. Namun, jauh di sudut ruangan yang gelap, ada sesuatu yang masih mengawasi mereka. Setelah semua yang mereka lalui di Yogyakarta, Mas Angga dan Rio akhirnya memutuskan kembali ke Bandung, mencoba melupakan mimpi buruk yang hampir merenggut nyawa mereka. Namun, meskipun mereka telah pergi jauh dari warung itu, bayangan kelam dari masa lalu masih terus menghantui mereka. Setiap malam, Mas Angga sering terbangun dengan keringat dingin. Dalam tidurnya, ia selalu melihat kembali wajah Pak Derajat yang meleleh menjadi abu, suara jeritannya yang menggema di telinganya. Kadang-kadang, ia bermimpi berada di warung itu lagi, tetapi kali ini sendirian, dikelilingi oleh suara bisikan yang semakin lama semakin keras, hingga ia terbangun dengan dada sesak dan napas tersengal. Sementara itu, Rio menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia tidak lagi bercanda atau tertawa seperti dulu. Setiap kali ia lewat di depan warung bubur tempat mereka bekerja dulu di Bandung, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sebuah perasaan yang sama seperti ketika mereka berada di warung Pak Derajat, dingin, mencekam, dan tidak terlihat. Namun, yang paling mengganggu mereka adalah bayangan kecil botak yang sering mereka lihat sekilas di sudut mata. Di tengah keramaian, di antara lalu lalang orang di jalan, atau bahkan di dalam rumah mereka sendiri, Mas Angga dan Rio merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi. Sesuatu yang masih lapar, sesuatu yang masih menginginkan sesuatu dari mereka. Suatu malam, Mas Angga tertidur di kamarnya yang gelap. Hujan deras turun di luar, menambah kesunyian malam itu. Ia bermimpi lagi tentang warung itu, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dalam mimpinya, ia sedang berdiri di depan warung, yang kini telah kosong dan terbengkalai. Warung itu terlihat lebih rusak dari yang ia ingat, dengan pintu dan jendela yang sudah pecah, serta dinding-dinding yang dipenuhi lumut. Namun, ketika ia mencoba berbalik untuk pergi, ia mendengar sesuatu dari dalam warung. Lalu, suara berbisik yang familiar. "Angga, kau pikir sudah berakhir?" Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Suara itu semakin dekat, dan saat ia menoleh, ia melihatnya. Tuyul kecil yang dulu ia lihat di kamar mandi warung. Makhluk itu berdiri di ambang pintu warung, tersenyum dengan gigi tajamnya yang kotor. Matanya yang besar berkilat dalam gelap. Tangannya yang kecil dan kurus masih berlumuran bubur yang menjijikkan. "Aku lapar," bisiknya lagi, sebelum tiba-tiba berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Mas Angga menjerit dan terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri lebih dari biasanya. Jendela kamarnya terbuka, dan di luar, di balik bayangan pepohonan yang diguyur hujan, ia melihat sesuatu bergerak. Sebuah sosok kecil, botak, dengan mata melotot yang bersinar dalam kegelapan. Dan saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Sementara itu, Rio mengalami kejadian yang lebih buruk. Suatu malam ia pulang kerja lebih larut dari biasanya. Ketika ia membuka pintu rumahnya yang kecil, suasana terasa begitu sepi. Ia melempar tasnya ke sofa dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Namun saat ia melewati kamar mandi, ia merasakan sesuatu yang membuatnya berhenti di tempat. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara lirih. Suara sesuatu yang sedang menetes dan menjilat. Pluk, pluk, slurp. Rio merinding. Ingatan tentang kejadian di warung bubur langsung kembali ke benaknya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar mandi lebih lebar, dan ia melihatnya. Tuyul kecil itu ada di sana, sedang berjongkok di atas kloset, menjilati sesuatu yang kental dan putih di sekitar lubang toilet. Makhluk itu mendongak, menatapnya dengan mata kosong yang penuh nafsu lapar, lalu tersenyum.
Dan sebelum Rio bisa menjerit, makhluk itu melompat ke arahnya dengan mulut menganga. Rio tersentak dan terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, ia segera menyadari sesuatu. Lantai kamarnya basah. Di dekat tempat tidurnya, ada jejak kaki kecil yang basah, seolah seseorang atau sesuatu telah berjalan di dalam kamarnya. Tangannya bergetar saat ia meraba saku celananya, mencari ponselnya. Ia segera menelepon Mas Angga. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. "Halo!" Suara Mas Angga terdengar serak seperti baru saja terbangun. "Angga!" Suara Rio bergetar. Aku melihatnya." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Mas Angga berbisik pelan. "Aku juga." Dan dari ujung telepon terdengar suara kecil yang tertawa. Mereka membeku. Tuyul itu masih ada, dan kini ia mengikuti mereka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.